kita ke dalam aja ya. Di sini nggak enak, soalnya ada yang duduk situ tuh. Oh iya mas. Akhirnya bapaknya mulai yakin nih kalau Mas Adi ini juga bisa ngelihat apa yang dilihat ibunya Lukman. Terus Mas Adi ini bilang ke Lukman, Lukman, nanti kamu ya yang nganterin dia pulang. Maksudnya gimana mas? Tadi dia ini ikut kamu pulang. Tadi kamu dari Gor Wisanggeni kan? Iya mas. Kok Mas Adi tahu? Emang wujudnya kayak gimana sih bu? Wujudnya itu pria paruh baya gitu man. Pakai kemeja putih yang kotor. Terus orangnya juga kurus. Pakai celana kain biasa. Dan pakai sendal jepit. Rambutnya itu pendek. Dibelah tengah. Terus warna rambutnya ini agak abu-abu. Soalnya sebagian besar udah beruban man. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalamannya Luke ketika dia diikuti oleh sosok bapak-bapak atau sosok parubaya gitu ya, bapak-bapak atau lelaki parubaya yang asalnya sosok ini dari Gor Wisanggeni yang ada di Tegal. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Lima 15 tahun yang lalu, Lukman ini waktu itu pulang dari rumah temannya yang posisinya dekat dengan salah satu tempat yang lumayan terkenal di Tegal. Saat itu si Lukman ini pulang dari rumah temannya sekitar jam 11 malam. Dia pulang kayak biasanya gitu ya. Setelah sampai di rumah, terus buka pintu, motor dimasukin, di standar juga. Terus si Lukman ini lanjut bersih-bersih buat persiapan mau tidur. Sekitar lewat tengah malam, si Lukman ini kan udah tidur gitu ya. Dibangunin tuh sama ibunya. Lukman, bangun, bangun. Iya, kenapa bu? Itu loh, ada temanmu. Tapi kok tua banget. Hah? Teman siapa bu? Itu, ada yang duduk di ruang tamu. Itu temenmu kan? Kamu yang bawa dia ke sini kan? Loh, temen yang mana sih bu? Aku pulang sendirian kok tadi. Apa itu teman bapakmu ya? Terus si ibunya ini balik gitu ke kamarnya beliau buat bangunin bapaknya si Lukman. Pak, itu lo ada temanmu di luar. Kok malah ditinggal tidur sih? Temanku? Teman siapa sih bu? Aku kan tadi udah tidur dari sore. Terus itu siapa pak? Lukman akhirnya bangun gitu ya, karena merasa penasaran. Siapa sih yang datang? Dari mana? Waktu itu si Lukman ini nggak mikir aneh-aneh. Belum mikir aneh-aneh gitu ya tepatnya. Karena biasanya setan kan wujudnya ya wanita atau poci gitu ya. Sementara ciri-ciri yang disebutin sama ibunya si Lukman ini ciri-cirinya pria parubaya. Tentu nggak kepikiran dong kalau itu setan. Akhirnya si Lukman bangun gitu ya. Dia keluar kamar, terus nengok tuh ke ruang tamu. Gak ada siapa-siapa kok. Sepi gini. Dan emang dia ini nggak ngelihat ada siapa-siapa di sana. Terus si Lukman nemuin ibunya lagi. Bu, ya ada tamu gitu loh. Terus si bapaknya bangun tuh. Terus menuju ke ruang tamu. Nggak ada siapa-siapa gini loh bu. Itu pak. Apa? Aku nggak lihat ada siapa-siapa kok. Iya bu, aku juga nggak lihat ada siapa-siapa. Itu pak. Dia duduk di sana itu loh. Duduk di mana? Di kursi itu loh pak. Nggak ada. Kami nggak lihat ada siapa-siapa bu. Gak mungkin. Dia duduk di sana sambil senyum-senyum kok ke ibu. Maksudnya ibu gimana sih bu? Dia itu loh senyum-senyum. Akhirnya Lukman sama bapaknya mulai mikir dong. Pasti ada sesuatu yang aneh nih. Sesuatu yang cuman bisa dilihat sama ibunya Lukman. Sedangkan si Lukman sama bapaknya
cuman ngelihat kursi kosong. Akhirnya bapaknya ini matiin lampu, terus hidupin lagi. Dilakuin itu beberapa kali gitu, dan tetap nggak ada apa-apa di sana. Terus si Lukman tanya ke ibunya, "Bu, coba lihat masih ada atau enggak?" Astagfirullahaladzim, masih ada. Itu di sana dia masih duduk. Terus bapaknya si Lukman bilang, "Oke, aku pergi bentar kalau gitu. Lukman, kamu temenin ibu ya." Akhirnya bapaknya Lukman ini pergi. Nggak gitu lama sih ya. Beberapa saat berikutnya, beliau ini pulang, tapi sambil bawa pemuda gitu, yang usianya lebih tua dari si Lukman. Pemuda ini namanya Mas Adi. "Oh, ini," kata Mas Adi gitu, waktu dia udah nyampe di rumah tuh. "Pak, kita ke dalam aja ya. Di sini nggak enak, soalnya ada yang duduk situ tuh." "Oh iya Mas." Akhirnya bapaknya mulai yakin nih, kalau Mas Adi ini juga bisa ngelihat apa yang dilihat ibunya Lukman. Akhirnya mereka berdua masuk gitu ya ke dalam rumah dan menuju ke ruang tengah. Terus Mas Adi ini bilang ke Lukman, "Lukman, nanti kamu ya yang nganterin dia pulang." "Maksudnya gimana Mas?" "Tadi dia ini ikut kamu pulang. Tadi kamu dari Gor Wisanggeni kan?" "Iya Mas." "Kok Mas Adi tahu?" "Tahu lah. Kamu nggak usah takut, tenang aja. Tunggu di sini dulu." Terus Mas Adi ini masuk ke ruang tamu dan ngobrol tuh sama si sosok itu yang nggak kelihatan itu. "Mohon maaf, Anda ini siapa ya?" "Oh, kenapa kau ikut ke sini?" "Baik, terus mau Anda apa?" Si Mas Adi ini lagi ngomong sendiri tuh di ruang tamu. Terus kemudian Mas Adi balik lagi ke ruang tengah. Lukman sama bapaknya gak ngedengar suara apapun selain suaranya Mas Adi di situ. Sementara ibunya si Lukman beda cerita nih. Ibunya ini ngedenger suara si sosok itu. "Emang bener kamu yang bawa dia ke sini, Lukman? Ibu kok tahu? Ibu kan denger dia ngomong." Setelah di ruang tengah gitu ya, mereka semua berkumpul gitu, 4 orang itu. Terus si Mas Adi ini bilang, "Jadi kayak gini Lukman, nanti si bapak yang di ruang tamu itu minta dianterin sama kamu Lukman, balik ke Gor Wisanggeni." "Maksudnya gimana Mas? Aku takut." "Tenang aja, kamu gak bisa lihat dia kan?" "Justru itu Mas Adi, karena aku gak bisa lihat, aku malah makin takut. Mending kalau nyata, dia kan gak nyata." "Gak apa-apa, nanti saya ikuti dari belakang deh." "Serius ya Mas Adi? Kenapa sih kok gak Mas Adi aja yang nganter dia pulang, balik ke sana ke Gor Wisanggeni? Si bapak itu gak mau sama saya, maunya sama kamu Man. Tenang aja, aman kok. Si bapak ini iseng, pengen ikut jalan-jalan. Terus aku mesti gimana ini Mas? Dah keluarin motormu, nanti aku yang bilang ke bapak itu." Akhirnya si Lukman ke depan tuh, terus ngeluarin motor. Sedangkan ibunya ini berdiri gitu di belakangnya bapaknya si Lukman. Soalnya masih ngelihat si sosok itu. "Ayo Pak, sekarang pulang. Ini mau dianterin sama Lukman balik ke Gor. Mohon maaf ya, besok-besok jangan ikut sampai sini lagi. Soalnya ngerepotin." Kata si ibunya Lukman. Si sosok bapak-bapak itu ngangguk, terus bilang iya, dan nengok tuh ke ibunya si Lukman sambil tersenyum. "Ih, senyumnya genit banget sih," kata ibunya si Lukman tuh. Akhirnya Lukman udah naik ke motor gitu ya, terus nengok ke belakang. "Mas Adi, si bapaknya udah naik gini ke motor." "Udah Man, tinggal jalan sekarang. Saya ikuti dari belakang ya." Akhirnya si Lukman jalan tuh, dan Mas Adi ngikutin dari belakang. Menurut si Lukman, kayak
ada sesuatu yang beda gitu. Motornya ini rasanya sedikit berat, kayak lagi ngebonceng seseorang gitu. Beda banget tuh sama waktu dia pulang dari GOR. Kan enteng banget rasanya itu motor, kayak nggak ada beban sama sekali. Kali ini dia ngerasa kalau di belakang ini ada yang ngebonceng. Bahkan waktu ngelewatin polisi tidur gitu ya, kayak terasa ada yang megang pundaknya waktu itu. Dan waktu si Lukman ini nengok, gak ada siapa-siapa tuh di belakang. Jarak antara rumahnya si Lukman ini sama GOR Wisanggen ini lumayan jauh, sekitar 5 kilometer. Waktu itu rute yang dilewati sama kayak sebelumnya gitu ya. Mereka lewat di sebelah barat dari GOR Wisanggen nih. Dan di sana tuh banyak area perumahan. Sebelumnya kan udah dipesenin tuh si Lukman sama Mas Adi. Man, nanti lewat jalan ini belok sedikit ya. Setelah itu jangan putar balik. Kita muterin GOR aja pulangnya. Si Lukman ini jalan sesuai petunjuknya Mas Adi gitu ya. Terus setelah sampai di depan GOR Wisanggen nih, Mas Adi bunyiin klakson tuh. Si Lukman nengok, dan tetap gitu ya, gak ada siapa-siapa di boncengan motornya. Berhenti di sini man, kata Mas Adi tuh ke Lukman, kasih kode. Mereka akhirnya berhenti. Terus Mas Adi ini turun dari motor dan ngedeketin si Lukman. Terus bilang, man, si bapak udah turun tuh. Serius mas? Iya. Udah yuk kita pulang. Kita muterin GOR aja ya, jangan putar balik. Akhirnya mereka jalan dengan formasi yang sama gitu ya, kayak waktu mereka berangkat tadi. Dan setelah mereka sampai di rumah, si Lukman ini tanya tuh ke ibunya, Bu, ada yang ikut lagi gak? Gak ada, kamu sendirian kok. Emang wujudnya kayak gimana sih bu? Wujudnya itu pria paruh baya gitu man, pakai kemeja putih yang kotor, terus orangnya juga kurus. Dia pakai celana apa bu? Pakai celana kain biasa dan pakai sendal jepit. Terus apalagi bu ciri-cirinya? Rambutnya itu pendek, dibelah tengah, terus warna rambutnya ini agak abu-abu. Soalnya sebagian besar udah beruban man, ya kayak orang dewasa umumnya lah. Tapi ibu nggak suka. Si bapaknya Lukman ini ngelirik gitu ke ibunya si Lukman, ngelirik genit gitu. Suka sama si ibu kali, gak mau. Emang kamu bawa sosok itu dari mana man? Dari GOR Wisanggen nih bu. Dan akhirnya malam itu selesai gitu ya. Mereka semua lanjut istirahat waktu itu. Berapa hari berikutnya gitu ya, si Lukman ini balik lagi pergi ke rumah temennya itu. Terus diceritain kejadian waktu itu ke temennya ini. Kamu tahu nggak, kemarin waktu aku pulang dari sini, aku ngalamin hal kayak gini nih. Ada yang ngikut pulang ke rumah. Ibuku yang ngelihat sosok itu masuk ke rumah. Akhirnya aku yang nganterin dia balik pulang ke GOR. Akhirnya man, kamu ngalamin juga kejadian itu. Hah? Maksudnya gimana nih? Aku udah ngedenger cerita kayak gitu udah berapa kali man. Ada sosok si bapak di sana emang. Kamu nggak diberhentiin ya waktu itu? Enggak, tiba-tiba ikut pulang aja gitu. Oh, soalnya ada cerita lain tuh. Ada beberapa cerita yang bilang kalau si bapak ini berhentiin mereka. Mas, saya ikut bonceng ya sampai ke depan. Karena ngelihat sosok bapak-bapak kayak gitu kan, mereka ya mau-mau aja gitu nganternya. Akhirnya si bapak itu naik motor. Terus setelah beberapa ratus meter ke depan, si pemotor ini nengok. Dan di boncengannya ini nggak ada siapa-siapa. Banyak teman cerita kayak gitu. Tapi ceritamu ini agak beda sendiri sih ya. Emang kamu nggak ngerasa ada yang ngebonceng gitu waktu kamu pulang dari sini? Nggak ada. Aku tuh ya pulang kayak biasanya kayak gitu.
Makanya aku ini bingung. Dan ibu ini masih kepikiran sampai sekarang. Misalnya kalau aku mau pulang malam gitu ya, ibu nggak berani ke ruang tamu. Soalnya masih trauma. Ibu masih takut kalau tiba-tiba sosok itu datang lagi dan duduk gitu di ruang tamu. Sampai di situ gitu ya, mereka cerita-cerita tentang si sosok bapak ini. Akhirnya beberapa tahun kemudian, si Lukman ini udah lupa dengan kejadian itu. Terus suatu saat, Lukman ini lewat lagi, ngelewatin jalan itu gitu ya. Dan ada sosok bapak-bapak itu yang ngehentiin dia, berhentiin dia gitu ya. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan ini si bapak yang dulu nih. Karena Lukman udah tahu gitu ya, ketika diberhentiin ini dia nggak mau, lanjut jalan aja gitu. Dan sosok yang dilihat si Lukman waktu itu benar-benar mirip dengan ciri-ciri yang disebutin ibunya waktu itu. Pria parubaya, badannya kurus, cukup tinggi tapi, dan pakai kemeja putih lusuh, celananya kain biasa, terus pakai sendal jepit. Rambutnya sih di belah tengah waktu itu. Emang warna abu-abu karena sebagian rambutnya ini udah beruban. Ya kalau wajahnya sih mirip lah sama pria parubaya pada umumnya gitu. Semenjak kejadian itu gitu ya, si Lukman ini jadi makin jarang tuh main ke rumah temennya. Kalaupun mesti main ke sana gitu ya, si Lukman lebih milih rute yang memutar daripada ngambil jalur lurus yang katanya beberapa orang itu banyak mengalami kejadian-kejadian yang sama kayak yang dialami si Lukman. Diberhentiin sosok bapak-bapak atau pria parubaya gitu ya. Dan setelah dibonceng akan hilang tuh. Oke, segitu teman-teman ya. Cerita dari pengalamannya Lukman waktu diikutin sosok bapak-bapak atau pria parubaya pulang sampai ke rumah, dan terpaksa si Lukman ini mesti nganterin balik si sosok itu pulang ke tempatnya lagi tuh, yaitu di Gor Wisanggeni yang ada di Tegal. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber. Terima kasih buat yang udah kasih like, udah nyempetin komen, dan yang udah share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun yang saat ini lagi sakit segera diberikan kesembuhan, dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam hal rezeki gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk mencapai apapun yang kita harapkan selama ini. Itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.